Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita main di lapangan jagung. Yang grup ini sebelumnya itu main di lapangan Citra karena lapangannya katanya tutup, jadi kita pindah ke jagung. Nah, ini menarik untuk kita bahas bersama ya. Kalau dalam satu grup itu pindah lapangan, apakah grup yang tadinya yang datang sekitar di bawah 10 lalu karena pindah tempat bisa jadi nambah atau malah jadi tambah berkurang. Nah, itu menarik sih menurutku. Ada beberapa hal ya, ini point of view aja. Menurutku apa sih yang menyebabkan grup kita itu sepi ya? Ini aku jadi banyak mikir ya, kenapa ya kok grup ini jadi sepi, atau mungkin alasannya apa dan gimana kita bisa menggiatkan banyak teman-teman yang lain. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu grup ini close group atau enggak, atau open. Jadi semua orang yang kita ajak itu boleh gitu. Atau close group, misalkan kita itu bikin grup yang asalnya mungkin dari kayak tempat ibadah, dari gereja mana, atau dari kelompok bermain mana, TK mana. Jadi ada beberapa orang bikin grup itu kan membawa sesuatu, satu nama itu bukan karena teman sesama SMA atau sesama yang udah dewasa kerjaan gitu main. Kadang-kadang kan ada grup yang bukan dari situ, jadi teman ketemu teman terus kumpul terus lama-lama tambah berkembang ya. Itu bisa jadi awal mula terjadinya sebuah grup. Kebetulan di grup yang aku main di sini itu asalnya dari grup gereja, tapi karena kembang kempis jadi akhirnya ngajak dari gereja lain. Terus kalau mereka punya teman-teman dari bukan satu gereja atau mungkin dari tempat lain, tempat kerjaan, kalau bisa badminton sekiranya cocok, masuklah gabung. Jadi ya termasuk setengah-setengah open group asal semua kenal ya. Tapi kalau nggak kenal, ada grup yang aku ikuti juga. Ketika aku bilang mau ajak teman, tapi nggak seberapa kenal, soalnya itu dari kayak orang yang komen-komen di kontenku. Kebetulan dia di Malang juga, terus katanya nggak boleh, kata adminnya atau yang punya grup, jangan ngajak orang asing gitu. Jadi ada grup-grup yang close group, ada yang open group, mungkin itu yang perlu dipahami. Tapi kalau grupnya udah jalan, kita bisa lihat perkembangan dan pengempisannya itu kenapa. Ya, ini berdasarkan pengalamanku aja. Yang pertama, kalau kita berada di satu grup kan pasti ada iurannya ya. Ini iuran mau bulanan atau insidental. Kalau orang yang waktunya mungkin nggak bisa selalu hadir setiap minggu, mereka akan pilih yang insidental. Kalau grupnya nggak ngizinin orang yang insidental harus setiap bulan bayar, datang nggak datang, nah itu mungkin sulit untuk bisa dapat orang lain, orang banyak ya, soalnya nggak ada itu yang insidental iurannya. Dan ini juga terkait sama biaya juga sih. Kalau insidental terus kita gepuk mahal, misalkan kamu nggak member di sini, nggak bulanan bayarnya, eh kamu bayar 40.000 atau 50.000. Wah, sedangkan rata-rata orang main mungkin cuman bayar iuran 15 sampai 25 aja ya. Ya adminnya itu harus pandai-pandai ngatur ini ya, biaya juga. Jangan karena grupnya kurang orang terus memang biayanya ya nggak nutut ya. Terus orang yang insidentil malah ditarik mahal gitu. Tambah mungkin cuma datang sekali aja, mungkin mereka tanya, oh mahal ya di sini. Ini sekali toh. Nah itu yang malah gak jadi daya tarik gitu. Mungkin mereka kalau iurannya murah lebih sering datang, terus kalau mungkin tertarik gabung kan member jadi lebih murah lagi gitu. Biasanya ya yang member atau yang bayar bulanan biasanya lebih murah. Jadi mungkin tertarik jadi
member. Nah, keunggulannya kalau member itu adminnya bisa ngatur ini sih, plus minus berapa beli shuttlecocknya setiap bulan. Soalnya udah kayak ada perencanaan kan. Kalau insidentil kan ya kalau datang, kalau enggak kan enggak bisa dijagain. Pemasukannya itu enggak pasti. Lalu yang kedua, kalau kita gabung dalam grup, kadang ada yang levelnya tinggi, bagus-bagus semua, atau ada jomplang atau yang biasa-biasa belajaran gitu. Kadang aku masuk di grup satu, nyoba sih ikut di sini, terus ternyata yang datang belajaran semua, jadi ya aku berusaha untuk tetap enjoy sih, tapi ya mungkin jarang atau malah kapok, bukan kapok sih, cuman sekali aja main, cuman having fun gitu. Udah tahu kayak oh grupnya itu levelnya segini, ya udah mungkin aku nggak terlalu cocok. Jadi skillnya kadang kalau terlalu tinggi kita kalah terus main di situ, jadi nggak cocok juga. Jadi milih pindah ke grup yang lainnya. Terus yang ketiga, kenapa kok grup kita itu sepi ya? Mungkin memang musimnya sepi ya, kalau liburan atau mungkin udah nggak libur, udah masuk kuliah atau kerja gitu. Jadi yang beberapa waktu kemarin itu banyak yang menikah sih di grupku, terus punya baby, dan itu bikin mereka itu mandek gitu, jadi nggak bisa badminton lagi, nunggu sampai babynya bisa tinggal. Dan katanya sih kalau masih kecil tuh kemantil atau lengket gitu sama papanya atau sama mamanya gitu. Jadi nggak bisa ditinggal, pasti dicari-cariin anaknya terus. Lalu faktor yang keempat itu kenapa kok grupnya sepi ya, mungkin karena tempat mainnya nggak nyaman, nggak enak gitu. Apalagi kalau kita baru pindah di lapangan yang baru ya, misalkan dari Citra terus pindah ke Jagung ini, itu mungkin lapangannya gak enak, misalkan ada anginnya atau gak ada anginnya jadi panas, terus bocor atau mungkin nggak aman. Itu bisa jadi salah satu faktor ya, kenapa kok kita mending aku gak datang daripada nanti apanya hilang atau takut kayak gitu ya, atau mungkin nanti aku kepleset di sini bocor aja jadi takutnya kayak gitu. Lalu faktor yang kelima, ya ini yang terakhir menurutku ya, karena ya udah pensiun, setiap kali main kok ada sakit ini sakit itu, udah gak kuat kayaknya aku main badminton lagi, jadi mereka keluar. Itu memang harus ada regenerasi. Nah, dari kelima faktor itu mungkin ada yang bisa diperbaiki dan nggak bisa diperbaiki. Kalau yang bisa diperbaiki apa ya? Kalau iuran kan bisa diatur ya. Jadi iuran sama skill ini biasanya itu saling terkait. Aku kadang-kadang ya mau aja bayar mahal kalau memang skill mereka itu bagus, dan aku kayak gabung di grup itu bisa improve gitu. Jadi kayak sekalian bayar les tapi nggak ada coachnya, dilesi sama teman-temannya sendiri. Tapi ya harus enjoy juga ya, jangan sampai kalau memang ini teman-temannya skillnya lebih tinggi dari kita tapi mereka bullying gitu, jadi kita diserang terus atau nggak diajarin malah kayak disingkirkan gitu ya, itu nggak enak. Tapi kalau mereka friendly dan mau untuk ngajar gitu, itu aku mau sih bayar lebih mahal iurannya. Bukan karena lapangannya bagus atau enggak, tapi karena faktor itunya ya, bisa belajar. Kalau ini ya teman-teman kita banyak yang pensiun ya, kita mau nggak mau harus regenerasi ya. Otomatis kalau yang masih muda biasanya memang nggak berpengalaman atau skillnya masih rendah, kita harus mau untuk ngajarin mereka, jangan kayak pasif. Oh ini Kak Isa gak seneng aku biar ini, mending kamu keluar aja ya, tapi nggak berani ngomong di depan. Atau di temenku ada kayak ini grupnya itu
manggil coach, terus siapa yang mau belajar itu diadain satu tempat. Ya yang ngurus yang adminnya, jadi dimoderatori sama admin, sekaligus biayanya berapa, dan itu kan harus ada yang kelola juga ya. Jadi dibantu di situ. Nggak gampang loh sebenarnya jadi admin badminton tuh ya, kayak melihara kucing tuh kamu. Kan kucing nggak digeletak gitu tak, tapi ya juga dikasih makan, dimandiin ya, itu kan juga butuh biaya dan waktu juga ya, makan hati. Biasanya orang yang cocok jadi admin tuh yang sabar kok. Lalu bisa diadain kayak turnamen-turnamen kecil sama guru sebelah ya, kita harus survei dulu ya level skillnya mereka tuh kira-kira sama atau enggak. Tapi kalau home turnamen aku kalau berdasarkan pengalaman merasa jangan di intern ngasih game untuk home turnamen ya, itu malah bikin kita itu bertengkar biasanya. Soalnya kalau kalah terus bilang, oh aku lah pas undian dapet boloe sing iki elek, gak iso main apa, nah itu bikin kita malah bertengkar atau kontok-kontokan. Oh aku gak mau terima ini kalah dari orang ini, aku mau menang. Itu nanti dengan segala cara, kadang curang atau nyemes sampai kena mata dan sebagainya, itu nanti bikin apa ya, rusak persahabatannya. Ya kembali lagi yang paling penting itu sebenarnya apakah kita itu nyaman dari orangnya ya, bukan dari gedungnya. Apakah kita itu nyaman main di situ dengan teman-temannya, itu apakah friendly atau enggak, itu yang bikin kita grupnya berkembang. Oke guys, jadi gitu aja. Kalau kalian mau komen mengenai hal ini silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.